Atau saya keluar dulu, Bu? Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya Afrianti, kelas Meteorologi 4A. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait ujian akhir semester meteorologi tropis. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentang identifikasi ketinggian boundary layer, yang kedua tentang monitoring tropical wave, yang ketiga tentang teknik DORAC, yang keempat adalah tentang MSC dan MCC menurut Maddox pada tahun 1980, dan yang kelima tentang monitoring tropical wave, observasi dan prediksi di wilayah Indonesia. Baiklah, saya akan memulai yang pertama, yaitu tentang identifikasi ketinggian boundary layer dengan analisis profil vertikal suhu udara, suhu potensial, angin, dan kelembaban. Sebelum memaparkan itu, saya akan menyampaikan juga terlebih dahulu tentang definisi ABL. ABL itu adalah atmospheric boundary layer, atau juga disebut planetary boundary layer atau PBL, yang merupakan bagian dari troposfer yang mendapat pengaruh secara langsung dari permukaan bumi dengan rentang waktu respons sekitar 1 jam atau kurang. Itu menurut dari Stahl pada tahun 1988 dan Garat pada tahun 1992. Menurut von Engels dan Teixeira pada tahun 2013, ABL memiliki pengaruh sangat besar terhadap proses fisika di atmosfer dan juga sistem iklim secara keseluruhan. Seperti halnya proses awan, fluks panas daratan dan lautan, serta siklus hidrologi atmosfer yang sangat kuat dipengaruhi oleh lapisan batas ini. ABL memiliki peranan penting dalam iklim, cuaca, dan kualitas udara. Berikut langkah-langkah tentang identifikasi parameter-parameter yang menggunakan dari model numerik ECMWF atau European Center for Medium Range Weather Forecast. Bentuk plottingnya seperti ini, di mana hasil plot parameter cuaca terhadap ketinggian ini dicatat pada tanggal 1 Maret 2015 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu terdapat di gambar A. Dan pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 28 Mei 2015, yaitu pada gambar B. Nah, pada gambar A itu terdapat ada beberapa plottingan, yaitu ada yang gambarnya merah, ada gambarnya yang warna biru, ada gambar warna oranye, biru kembali, hijau, abu-abu, dan biru. Saya akan memaparkan keterangan tentang gambar ini, ya. Pada gambar ini, ya, di plottingan warna biru variasi bulat, ada bulatan-bulatan di sini, yaitu adalah parameter RH, ya, relative humidity, di mana kelembaban relatif
cenderung tinggi di lapisan bawah atmosfer sekitar 0 sampai 3.000 meter dan menurun dengan cepat seiring bertambahnya ketinggian. Ini menunjukkan bahwa udara di dekat permukaan lebih lembab dibandingkan dengan udara di lapisan atas. Yang kedua adalah plottingan merah, ya, warna merah itu kotak-kotak, bervariasi kotak-kotak. Ini plottingan ini adalah menunjukkan parameter missing ratio, ya, yaitu rasio pencampuran, menunjukkan tren menurun dengan ketinggian. Ini konsisten dengan penurunan kelembaban relatif karena udara mengandung lebih sedikit uap air pada ketinggian yang lebih tinggi. Nah, plotting yang berikutnya adalah warna hijau bervariasi segitiga seperti ini. Nah, ini adalah suhu virtual. Suhu virtual meningkat dengan ketinggian hingga sekitar 2000 meter, kemudian menurun sedikit. Ini mungkin menunjukkan lapisan inversi di sekitar 2000 meter, di mana suhu udara lebih hangat daripada lapisan atasnya. Yang berikutnya adalah plotting warna biru tanda silang. Ya, ini plotting warna biru ada tanda-tanda silang. Di sini adalah menjelaskan tentang potensial temperatur. Ya. Suhu potensial ekuivalen juga meningkat dengan ketinggian, menunjukkan stabilitas atmosfer dan kurangnya aktivitas konvektif yang kuat. Nah, yang berikutnya adalah plotting yang berwarna orange, itu ada bulatan-bulatannya juga. Itu menjelaskan tentang peran Faisalah frekuensi. Di sini menunjukkan nilai yang lebih tinggi di lapisan bawah atmosfer yang menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi di lapisan ini. Yang berikutnya adalah abu-abu variasi garis, ya, abu-abu variasi garis yang ini. Nah, ini adalah menjelaskan, ya, tentang wind speed, ya, atau kecepatan angin, di mana kecepatan angin ini meningkat dengan ketinggian, yang merupakan fenomena umum di atmosfer karena pengaruh geseran angin vertikal atau wind shear. Kemudian di gambar B demikian juga keterangannya adalah sama, ya, untuk gambar plottingnya, hanya keterangan penjelasannya aja yang berbeda karena memang ini didapatkan dengan tanggal dan jam yang berbeda juga. Yang pertama adalah kelembaban relatif lebih rendah di lapisan bawah 0 sampai 2000 meter dibandingkan dengan gambar A. Tetapi tetap menunjukkan tren menurun dengan ketinggian. Ini mungkin menunjukkan kondisi udara yang lebih kering di permukaan. Yang berikutnya adalah missing ratio, yaitu rasio pencampuran menurun dengan ketinggian, konsisten dengan RH yang lebih rendah. Yang berikutnya adalah virtual temperatur, di mana suhu virtual menunjukkan pola yang serupa dengan gambar A, namun dengan nilai yang sedikit lebih tinggi di beberapa lapisan, mungkin menunjukkan udara yang lebih panas secara keseluruhan. Yang berikutnya lagi adalah ekuivalen potensial temperatur, yaitu suhu potensial ekuivalen meningkat dengan ketinggian, menunjukkan stabilitas atmosfer. Yang berikutnya adalah Brand-Faisalah frekuensi,
yaitu menunjukkan stabilitas atmosfer yang lebih tinggi di lapisan bawah dan menurun sedikit dengan ketinggian. Yang berikutnya juga adalah wind speed, yaitu kecepatan angin juga meningkat dengan ketinggian, tetapi dengan gradien yang sedikit berbeda dibandingkan dengan gambar A. Nah, mungkin menunjukkan perbedaan dalam pola angin vertikal. Jadi dari kedua gambar ini dapat disimpulkan di mana stabilitas atmosfer, ya, pada kedua gambar menunjukkan atmosfer yang stabil dengan potensial ekuivalen yang meningkat dengan ketinggian. Yang kedua terkait kelembaban. Kelembaban relatif dan rasio pencampuran menunjukkan tren menurun dengan ketinggian yang konsisten dengan penurunan kandungan uap air di atmosfer atas. Yang berikutnya adalah angin. Kecepatan angin meningkat dengan ketinggian yang umum terjadi karena adanya geseran angin vertikal. Nah, yang terakhir terkait dari kedua gambar ini adalah perbedaan kondisi. Perbedaan antara gambar A dan gambar B mungkin menunjukkan variasi di waktu atau lokasi yang berbeda, dengan gambar B menunjukkan kondisi udara yang lebih kering di permukaan dibandingkan dengan gambar A. Nah, demikian paparan dari saya terkait pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua adalah menjelaskan tentang gambar yang ada di layar monitor ini, ya. Ya, gambar ini memberi apa namanya, gambar yang diberikan adalah diagram spektral untuk monitoring gelombang tropis. Diagram ini menunjukkan distribusi energi sebagai fungsi dari frekuensi atau CPD, cycles per day, dan bilangan gelombang zona atau zona wave number. Nah, berikut adalah cara untuk menginterpretasi gambar tersebut. Ya. Yang pertama adalah sumbu dan skala. Ya. Sumbu X atau zona wave number itu menunjukkan bilangan gelombang zonal dari min 20 ke arah barat hingga dari arah barat ke arah timur, yaitu 20. Nilai positif menunjukkan gelombang yang bergerak ke timur, sedangkan nilai negatif menunjukkan bergerak ke barat. Ini menunjukkan bahwa udara di dekat permukaan lebih lembab dibandingkan dengan udara di lapisan atas. Maaf, kami ulangi. Nilai positif menunjukkan gelombang yang bergerak ke timur, sedangkan nilai negatif menunjukkan gelombang yang bergerak ke barat. Nah, sedangkan sumbu Y ini adalah frekuensi atau CPD, menunjukkan frekuensi dalam siklus per hari atau CPD dari 0 hingga 0,5. Nah, frekuensi yang lebih tinggi menunjukkan gelombang yang lebih kuat. Keterangan berikutnya adalah tentang parameter dalam gambar. Warna, yang pertama adalah terkait dengan warna. Skala warna kuning hingga merah itu
menunjukkan kekuatan spektral atau intensitas energi dari gelombang. Warna yang lebih gelap atau merah itu menunjukkan intensitas energi yang lebih tinggi. Garis hitam dan kotak adalah area yang dibatasi oleh garis hitam dan kotak berwarna menunjukkan berbagai jenis gelombang tropis, yaitu diantaranya IR atau Equatorial Rossby ditandai oleh kotak merah, terus MRG atau TD Mixed Rosy Gravity atau Tropical Depression ditandai oleh kotak ungu. Kotak ungu, kemudian Kelvin ditandai oleh kotak biru. Kotak biru adalah gelombang Kelvin. Dan MGO, yaitu Madden-Julian Oscillation atau ditandai oleh kotak hitam. Dari gambar ini adalah kejelasan yang berikutnya adalah interpretasi nilai dan area. IR atau Equatorial Rossby terletak di area dengan bilangan gelombang zonal negatif dan frekuensi rendah. Area ini menunjukkan gelombang yang bergerak ke barat dengan frekuensi rendah. Sedangkan MRG atau TD, Mixed Rossby Gravity atau Tropical Depression, berada di bilangan gelombang zonal negatif dan frekuensi lebih tinggi daripada IR. Gelombang ini juga bergerak ke barat, tetapi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kelvin terletak di bilangan gelombang zonal positif dan frekuensi menengah. Gelombang Kelvin bergerak ke timur dan memiliki frekuensi lebih tinggi daripada MGO, tetapi lebih rendah daripada MRG atau TD. Kemudian dengan MGO atau Madden-Julian Oscillation terletak di bilangan gelombang zonal rendah dan frekuensi sangat rendah. Gelombang ini memiliki periode yang lebih panjang, sekitar 30 sampai 60 hari dan bergerak ke timur. Penjelasan yang berikutnya yang keempat adalah contour lines atau garis contour lines atau garis kontur. Garis kontur menunjukkan nilai energi atau kekuatan spektral pada berbagai kombinasi. Pada berbagai kombinasi bilangan gelombang zonal dan frekuensi. Kontur yang lebih padat menunjukkan area dengan energi yang lebih tinggi. Keterangan berikutnya terkait tentang frekuensi waktu. Dari garis desert atau horizontal menunjukkan periode waktu dalam hari. Contohnya 3 hari, 6 hari, 30 hari. Ini membantu menginterpretasi periode gelombang dalam unit waktu yang lebih mudah dipahami. Jadi gambar ini adalah menjelaskan dan dapat membantu memonitor berbagai jenis gelombang tropis dengan menunjukkan distribusi energi mereka berdasarkan frekuensi dan bilangan gelombang zonal dan memahami area-area diidentifikasi untuk IR, MRG atau TD, Kelvin dan MGO, kita dapat menganalisis perilaku dan intensitas gelombang tersebut dalam kondisi klimatologis tropis. Demikian pembahasan yang saya paparkan, pembahasan kedua ya. Dilanjut pembahasan yang ketiga, yaitu tentang teknik Dvorak, bagaimana untuk penentuan menjadi penentuan tropical cyclone. Nah,
Teknik DORAP digunakan untuk memperkirakan intensitas siklus tropis dengan menggunakan citra satelit. Nah, berikut tahap-tahap dari teknik Dvorak. Yang pertama adalah pemeriksaan visual awal. Identifikasi siklon, analisis citra satelit untuk menemukan sistem siklon tropis. Kemudian tentukan jenis polanya. Menentukan pola awan seperti pusat mata, pusat tertutup, atau sabuk awan. Tahap yang kedua yaitu penentuan tahap awal, yaitu pola awal. Pola awalnya di sini menentukan pola awal berdasarkan pengamatan misalnya seperti CDO atau Center Density Overcast, di mana area luas awan konvektif padat. Yang kedua adalah mata siklon, adanya mata siklon yang jelas. Yang ketiga ya, berikutnya pita melengkung, yaitu pita awan melengkung yang mengelilingi pusat siklon. Kemudian SER, yaitu awan terpisah dari pusat siklon akibat geseran angin. Berikutnya, estimasi T-numbers atau tropical numbers. Analisis pita melengkung mengukur kelengkungan dan panjang pita awan. Analisis mata mengukur diameter dan kejelasan mata siklon. Analisis CDO mengamati ukuran dan simetri CDO. Yang keempat, penyesuaian data. Penyesuaian D-number menggunakan tren perkembangan untuk menyesuaikan T-number. Pemeriksaan konsistensi membandingkan estimasi dari beberapa citra satelit. Yang berikutnya adalah kalkulasi intensitas. Hubungan T-numbers dengan kecepatan angin. Menggunakan tabel konversi Dvorak. Kemudian ada estimasi tekanan permukaan. Menghubungkan T-number dengan tekanan permukaan pusat siklon. Yang berikutnya keenam, penyesuaian akhir. Integrasi data lain menggabungkan analisis Dvorak dengan data lain seperti pengamatan langsung, rekonsiliasi dengan model, menyelaraskan estimasi dengan hasil model prediksi cuaca. Tahap ketujuh, pelaporan dan monitoring. Dokumentasi, mencatat semua estimasi dan data pendukung. Pembaharuan berkala, pembaharuan estimasi intensitas dengan citra satelit terbaru. Dari tahapan-tahapan Dvorak ini, teknik Dvorak menggabungkan pengamatan visual, analisis, pola awan, dan penyesuaian tren untuk menghasilkan estimasi akurat tentang kecepatan angin dan tekanan pusat siklon tropis. Demikian pembahasan yang ketiga. Dan saya lanjutkan pembahasan keempat, yaitu tentang MCS dan MCC menurut Maddox di tahun 1980 dan cara mendeteksinya dengan satelit. Sebenarnya saya akan memaparkan pembahasan ini di mana terkait dengan MCS, yaitu Mesoscale Convective System. MCS adalah sistem konvektif yang terdiri dari banyak badai petir yang terorganisir pada skala meso. MCS juga memiliki durasi yang
lebih lama dan ukuran yang lebih besar dibandingkan badai petir individu. Kemudian mereka biasa juga berasosiasi dengan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan kadang-kadang tornado. Yang kedua terkait tentang MCC, yaitu Mesoscale Convective Complexes, di mana MCC adalah jenis khusus dari MCS yang memiliki ukuran dan durasi yang lebih besar serta bentuk yang lebih simetris. Di mana Maddox pada tahun 1980 memberikan kriteria objek untuk mendefinisikan MCC, di mana dari ukuran area awan dengan suhu puncak awan atau cloud top temperature lebih dingin dari minus 32 derajat Celcius harus mencakup setidaknya 100.000 kilometer persegi. Yang ini kriteria objek berikutnya dari MCC adalah yang kedua, simetris. Sistem harus memiliki bentuk oval atau sirkular dengan rasio panjang lebar maksimum 2:1. Yang berikutnya, durasi. Area awan harus mempertahankan ukurannya setidaknya selama 6 jam. Yang keempat adalah pusat yang dingin. Area inti dengan suhu puncak awan lebih dingin dari minus 52 derajat Celcius harus mencakup setidaknya 50.000 kilometer persegi pada satu titik waktu dan dalam hidupnya. Kemudian deteksi dengan satelit. Deteksi MCS dan MCC menggunakan satelit biasanya dilakukan dengan analisis citra inframerah atau IR yang dapat mengukur suhu puncak awan. Nah, kemudian berikut adalah langkah-langkah untuk mendeteksi MCC dengan menggunakan citra satelit. Langkah yang pertama adalah pengumpulan data satelit, yaitu mengumpulkan citra inframerah dari satelit geostasioner seperti GOES atau GOES, Meteosat, atau Himawari. Analisis suhu puncak awan itu adalah yang kedua langkahnya. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi area dengan suhu puncak awan lebih dingin dari minus 32 derajat Celcius dan minus 52 derajat Celcius. Yang berikutnya adalah mengukur area. Mengukur luas area yang memenuhi kriteria suhu untuk memastikan apakah memenuhi syarat MCC. Yang keempat adalah monitoring durasi. Memastikan area yang teridentifikasi tetap berada dalam ukuran dan suhu tersebut selama setidaknya 6 jam. Langkah yang kelima adalah memverifikasi simetri, yaitu memeriksa bentuk oval atau sirkular dengan rasio panjang lebar maksimum 2:1. Untuk ilustrasi kasus deteksi MCC, sebagai contoh, kita menggunakan data dari satelit GEOS atau GOES untuk mendeteksi sebuah MCC, yaitu yang pertama pengumpulan data satelit. Citra inframerah diambil setiap jam untuk periode 24 jam. Analisis suhu puncak awan pada citra IR
kita mengidentifikasi area dengan suhu puncak awan di bawah minus 30 derajat Celcius ditandai dengan warna tertentu pada citra. Area inti dengan suhu di bawah minus 52 derajat Celcius juga diidentifikasi warna lebih gelap pada citra. Yang ketiga, mengukur area, yaitu yang menggunakan perangkat lunak JIS atau JIS atau alat analisis citra. Kita menghitung luas area yang lebih dingin dari minus 32 derajat Celcius dan memastikan itu lebih dari 100.000 km persegi. Kita juga mengukur area yang lebih dingin dari minus 52 derajat Celcius dan memastikan itu lebih dari 50.000 km persegi. Kemudian monitoring durasi. Kita melacak area ini pada setiap citra IR yang diambil setiap jam selama 6 jam untuk memastikan ukuran dan suhu tetap konstan. Yang kelima, memverifikasi simetri. Kita memeriksa bentuk sistem awan untuk memastikan bahwa rasio panjang lebar tidak lebih dari 2:1. Kemudian contoh citra satelit. Berikut adalah contoh visualisasi dari langkah-langkah di atas menggunakan citra satelit. Yang pertama adalah jam 0. Area dengan suhu di bawah minus 32 derajat Celcius mencakup 120.000 km persegi dan suhu di bawah minus 52 derajat Celcius mencakup 60.000 km persegi. Pada jam 1 sampai 5, area ini tetap konstan dalam ukuran dan suhu menunjukkan keberadaan MCC. Pada saat jam 6, setelah jam 6 kita menginformasi bahwa area tersebut masih memenuhi kriteria MCC. Nah, dari penjelasan ini kita tarik kesimpulan, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat mendeteksi dan mengidentifikasi MCC secara efektif menggunakan data satelit. Teknik ini memungkinkan para meteorolog untuk memantau sistem konvektif besar yang dapat menyebabkan cuaca ekstrim dan memberikan peringatan dini untuk mitigasi bencana. Demikian pemaparan pembahasan nomor 4 yaitu MCS dan MCC menurut Maddox pada tahun 1980 yang dideteksinya dengan dan cara mendeteksinya dengan satelit. Pembahasan yang kelima adalah tentang penjelasan gambar ya, memonitoring tropical wave observasi dan prediksi di wilayah Indonesia dan menjelaskan gambar-gambar yang ada di monitoring. Gambar ini ya, gambar tersebut menunjukkan monitoring gelombang tropis menggunakan data OLR atau outgoing long wave radiation selama periode waktu tertentu di wilayah Indonesia. Dengan kombinasi observasi dan prediksi dari model CFS, Climate Forecast System, di mana warna menunjukkan nilai
OLR, sementara kontur menggambarkan berbagai jenis gelombang tropis seperti MJO atau Madden-Julian Oscillation, gelombang Kelvin, gelombang Rossby equatorial atau IR. Pada tanggal 29 ini di dalam observasi ya. Di dalam observasi yaitu tanggal 29 hingga tanggal 25 Juni. Nah, pada tanggal 29 Mei hingga 4 Juni ini dijelaskan daerah dengan OLR rendah warna hijau tua hingga biru menunjukkan konveksi yang kuat terutama di sekitar 5 derajat Celcius hingga di sekitar 5 derajat S hingga 5 derajat N, North mungkin selatan dan 5 derajat North. Kontur ungu menunjukkan adanya aktivitas gelombang MJO di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Terus kontur merah menunjukkan aktivitas gelombang IR yang lebih rendah di sekitar 0 derajat hingga 5 derajat. Aktivitas konveksi tetap kuat dengan OLR rendah, terutama di Indonesia bagian barat dan tengah. Gelombang Kelvin atau kontur biru diidentifikasi bergerak melintasi wilayah tersebut. MJO masih terlihat aktif di wilayah barat dan tengah Indonesia. Itu yang keterangan kedua, yaitu 5 Juni hingga 11 Juni. Yang berikutnya adalah tanggal 12 Juni hingga 18 Juni. Di mana konveksi terus berlanjut dengan OLR rendah di wilayah tengah Indonesia. Aktivitas gelombang Kelvin dan MJO masih terpantau, dengan MJO terlihat lebih dominan di wilayah ini. Yang tanggal 19 Juni hingga 25 Juni, konveksi sedikit menurun, tetapi masih ada area dengan OLR rendah. Gelombang MJO dan Kelvin terus berinteraksi di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Kemudian gambar di sebelah kanan itu adalah terkait prediksinya. Prediksinya itu dimulai dari tanggal 26 Juni hingga 2 Juli. Prediksi menunjukkan penurunan aktivitas konveksi dengan OLR yang lebih tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia. Gelombang Kelvin dan MJO diperkirakan masih akan mempengaruhi wilayah ini, tetapi dengan intensitas yang lebih rendah. Kemudian tanggal 3 Juli hingga 9 Juli itu menggambarkan aktivitas konveksi diprediksi meningkat kembali dengan OLR rendah di Indonesia bagian barat dan tengah. Gelombang MJO dan Kelvin akan terus bergerak melintasi wilayah tersebut. Kemudian gambar pada tanggal 10 Juli hingga 16 Juli, konveksi kuat diprediksi di Indonesia bagian barat dan tengah dengan OLR rendah. Gelombang MJO dan Kelvin masih terdeteksi, menunjukkan aktivitas tropis yang terus berlanjut. Yang berikutnya
tanggal 17 Juli hingga 23 Juli. Aktivitas konveksi diprediksi menurun dengan OLR yang lebih tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia. Gelombang tropis seperti MGO dan Kelvin masih terlihat tetapi dengan pengaruh yang lebih lemah. Dari gambar ini bisa disimpulkan terkait dengan observasi bahwa selama periode observasi tanggal 29 Mei hingga 25 Juni itu Indonesia mengalami aktivitas konveksi yang kuat dengan pengaruh signifikan dari gelombang MGO dan Kelvin. Terkait dengan prediksinya, untuk periode prediksi 26 Juni hingga 23 Juli, model menunjukkan fluktuasi dalam aktivitas konveksi dengan pengaruh berkelanjutan dari gelombang MGO dan Kelvin. Prediksi menunjukkan penurunan dan peningkatan konveksi secara periodik, menandakan bahwa aktivitas gelombang tropis akan terus berlanjut dengan variasi intensitas sepanjang periode ini. Demikianlah pemaparan yang saya sampaikan tentang 5 pembahasan terkait ujian semester akhir di genap pada di tahun 2024 ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.